Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi PAI atau Pendidikan Agama Islam, yaitu di bahasan tentang hukum tajwid nun mati atau tanwin. Hukum mati atau tanwin di sini ya, nun mati atau tanwin, fatatain, kasrotain atau domaitain. Jadi hukum tajwid nun mati atau tanwin ini adalah cara membaca Al-Quran jika kalian nanti dalam membaca Al-Quran menemukan huruf nun mati atau tanwin. Bagaimana cara membacanya? Ada 5 hukum tajwid yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin, yaitu ishar, ikhfa, iklab, idgham bigunah, dan juga idgham bila gunah. Yang pertama adalah ishar. Cara bahasa ishar artinya adalah jelas. Kapan hukum bacaan dikatakan sebagai ishar? Yaitu saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ishar. Jadi ada 6 huruf ishar. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya, jadi ada 6 huruf ishar ini. Bagaimana cara membacanya? Sesuai dengan artinya. Ishar artinya jelas. Maka cara membaca nanti hukum baca ishar adalah dengan cara jelas. Sini disebutnya ada ishar halki. Halki di sini artinya adalah tenggorokan atau kerongkongan. Dan nanti ada di hukum mim mati, yaitu ada nama ishar syafawi, atau syafawi itu artinya ada 2 bibir. Sedangkan di hukum nun mati adalah ishar halki atau ishar yang dari tenggorokan atau kerongkongan. Dibacanya adalah jelas. Kemudian yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa cara bahasa artinya adalah samar. Kapan hukum bacaan nun mati atau tanwin ini dikatakan sebagai ikhfa? Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Jadi ada 15 huruf ikhfa. Di sini ada 15. Bagaimana cara membacanya? Kalau tadi ishar dibaca jelas, kalau ikhfa sesuai namanya samar, maka dibaca juga samar. Bagaimana samarnya? Jadi nanti dalam membaca nun mati atau tanwinnya dibaca seperti suara eng. Ya, samarnya dibaca seperti suara eng. Kemudian hukum yang ketiga adalah iklab. Iklab cara bahasa artinya adalah mengganti. Nah, kapan dibaca iklab? Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab. Nah, huruf iklab di sini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Nah, sama seperti arti bahasa iklab, yaitu mengganti. Maka cara membaca iklab itu adalah nun mati atau tanwinnya tersebut berubah atau berganti menjadi huruf mim. Bunyinya menjadi huruf mim. Awalnya huruf nun, kemudian hurufnya suaranya berubah, bunyinya menjadi mim. Hukum yang keempat yaitu idgham bigunah. Secara bahasa idgham bigunah adalah idgham artinya adalah melebur, sedangkan biguna artinya adalah dengan dengung. Nah, hukum idgham biguna itu bagaimana? Hukum idgham biguna itu adalah saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf idgham biguna. Jadi idgham biguna ada 4 huruf. Apa saja itu? Yaitu mim, nun, waw, ya. Biasanya dihafalnya itu dengan urutan yanmu. Ya, ya, nun, mim, waw, yanmu. Bagaimana cara membacanya? Sesuai artinya, yaitu idgham bigunah, melebur kemudian dengan dengung. Ya, sini dengan dengung, berarti cara baca adalah melebur kemudian ada dengungnya. Ya, selain melebur juga ada dengungnya. Hukum yang kelima yaitu idgham bila gunah. Nah, beda di sini ya. Bila gunah di sini adalah biguna. Melebur juga di sini idgham melebur. Kemudian bila guna berarti tanpa dengung. Kalau tadi biguna adalah dengan dengung, sedangkan bila guna artinya adalah tanpa dengung. Kapan disebut sebagai idgham bila guna? Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 2 huruf. Idgham bila guna. Maksudnya bila guna ya. Idgham bila guna, yaitu lam dan ro. Biasanya cara ngafalnya adalah loro ya. Karena ada 2 loro, lam dan ro. Itu adalah huruf idgham bila guna. Cara membacanya adalah melebur dan tanpa dengung. Ya, berikut di sini adalah 5 hukum bacaan nun mati atau tanwin serta penjelasan arti, bahasa, dan juga
huruf-huruf dari masing-masing hukum tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membacanya. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara membacanya dan perbedaan dari masing-masing hukum berikut. Izhar tadi kan arti jelas, kemudian ikfa artinya adalah samar, iklab artinya adalah mengganti, idgham biguna artinya adalah melebur dan juga ada dengungnya. Idgham bilaguna artinya adalah melebur kemudian tanpa dengung. Nah, sekarang kita lihat cara membacanya. Min aktori, kita lihat di sini nun mati bertemu dengan alif, ya. Alif termasuk salah satu dari huruf izhar. Min aktori. Nah, dibaca jelas nunnya nih, min aktori. Jelas, tidak samar, tidak melebur, tidak ikfa dan tidak idgham, tapi izhar, jelas. Nunnya dibaca dengan jelas, min aktori. Kemudian di sini juga rogodan haitsu. Rogodan haitsu. Di sini tanwin bertemu dengan huruf ha. Dan juga di sini di bawahnya sawaun alaihim. Tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya adalah izhar atau jelas. Yang terakhir di sini adalah tahtihal anhar. Anhar di sini kita lihat nun mati bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar atau jelas. Hukum yang kedua yaitu ikfa atau samar. Samar bisa kita bacanya dengan seperti membaca huruf ang, ya. Nun matinya itu dibaca seperti huruf ang. Dan di sini nun mati bertemu dengan huruf ta. Nah, ta di situ adalah termasuk salah satu huruf dari ikfa, maka dibacanya adalah samar. Bagaimana cara membacanya? Ang tang fudu. Nah, di sini ada dua hukum ikfa, ya. Ang tang fudu di sini juga ikfa. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Ang tang fudu. Jadi seperti berbunyi ang. Atau lainnya di sini wa ma unzila. Nah, di sini kita lihat nun mati bertemu dengan huruf za, maka hukum bacaan pun akan ikfa, yaitu samar. Contoh lainnya min qablika. Sini kita lihat nun mati bertemu dengan huruf qaf yang merupakan salah satu dari huruf ikfa. Ikfa tadi ada 15, ya. Izhar di sini ada 6, ikfa di sini ada 15, iklab ada 1 huruf, idgham biguna ada 4 huruf, dan idgham bilguna ada 2 huruf. Kemudian yang terakhir kulli syai'in qadir, ya. Syai'in qadir sini tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dibacanya samar. Kemudian yang ketiga adalah iklab atau mengganti. Jadi bacaan nun mati atau tanwinnya seperti diganti menjadi bunyi mim. Contoh di sini summum bukmun. Ya, di sini tanwinnya berubah bunyinya menjadi mim karena tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, huruf iklab hanya satu, yaitu huruf ba. Tulisannya muhitum bil kafirin. Sini juga tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iklab. Min ba'di. Sini pun sama, ya, nun mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian awwala kafirim bihi. Sini pun hurufnya adalah tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi bacanya adalah iklab. Kemudian yang keempat yaitu idgham biguna. Cara bacanya adalah melebur dan dengung. Maksudnya gimana melebur? Kita lihat di sini contohnya bisuru rotim mim mithli. Di sini ada 2 hukum idgham biguna nih. Tanwin bertemu dengan huruf mim, di sini pun nun mati bertemu dengan huruf mim. Bagaimana meleburnya? Di sini ada tanwin, ya, kemudian bertemu dengan huruf mim. Jadi tanwinnya tidak terbaca melebur ke huruf selanjutnya, yaitu huruf mim. Maka kita tidak membacanya bisuratin min misli, bukan seperti itu, tapi busuratim. Nah, ada dengung nih, makanya bacanya adalah bisuratim, ya, bisuratim mim mislihi, gitu ya, bisuratim mim mislihi, melebur kemudian ada dengungnya. Tulisannya di sini, ya, nun mati bertemu dengan huruf nun, maka hukum bacaan pun akan idgham biguna dengan melebur dan juga dengung. An-nafsin, ya, di sini
ada dengungnya, ditahan kemudian ada dengung. An-nafsin. Kemudian yang kelima yaitu hukum bacaan idgham bila guna. Kalau tadi idgham bila guna melebur kemudian dengan dengung, sedangkan idgham bila guna adalah melebur kemudian tanpa dengung. Kita lihat di sini contohnya, hudal lil muttaqin. Di sini kita lihat tanwin bertemu huruf lam. Lam termasuk salah satu dari huruf idgham bila guna. Maka di sini tanwinnya tidak terbaca tapi melebur ke huruf selanjutnya yaitu huruf lam. Maka kita tidak baca hudan lil muttaqin, tidak seperti itu, tapi hudal lil muttaqin. Di sini tanwinnya langsung melebur ke huruf selanjutnya yaitu huruf lam. Tulisannya di sini mirrabbihim. Ya nun matinya bertemu dengan huruf ro, maka nun mati tidak terbaca, tapi melebur ke huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Maka kita tidak membaca seperti ini, min rabbihim, tidak seperti itu, tapi mir rabbihim dan tanpa dengung, ya, mir rabbihim tanpa dengung. Kalau tadi biguna dengan dengung, sedangkan idgham bila guna tanpa dengung. Kita lihat di sini, ya, coba kita identifikasi hukum tajwid nun mati atau tanwin itu dari dua surat ini, surat Al-Bayyinah dan juga surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai di sini. Lam yakunil ladzina kafaru min. Nah, kita lihat di sini. Min ahlil. Sini kita lihat. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf alif. Maka pembacaannya adalah jelas, dibaca jelas, min ahlil. Oke, di sini ada hukum bacaan ishar. Ya, tanda merah bertanda sebagai ishar. Tanda merah di sini ada ishar. Kemudian ahlil kitabi wal musyrikin namun. Nah, kita lihat di sini. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Kita tandain dengan warna biru deh, ya. Mungfakina, kita lihat di sini. Nun mati bertemu dengan huruf fa. Ya, di sini yang huruf biru kita tandain sebagai ikfa, ya. Mungfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum. Nah, kita lihat di sini. Tanwin bertemu huruf mim. Di sini hukum bacanya adalah idgham biguna. Kita tandai dengan warna hijau. Kemudian Rasulum minallahi yatlu suhufam. Nah, di sini pun sama, idgham biguna. Suhufam mutahhar. Fiha kutubun. Nah, di sini kita lihat. Ada lagi pembacaan tanwin bertemu huruf qaf, maka dibaca adalah ikfa. Kutubun qayyimah. Ya, ikfa. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di. Kita lihat di sini. Kita beri warna ungu. Nun mati bertemu dengan huruf ba, maka pembacanya adalah iqlab. Ya. Maka kita baca illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Oke, kita selesai sampai sini aja untuk surat Al-Bayyinahnya. Sekarang kita lanjut ke surat Az-Zalzalah saja. Kita lihat lagi, kita identifikasi lagi hukum bacaan nun mati atau tanwin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu athqalaha wa qalal inna. Kita lihat di sini wa qalal in. Sini ada ikfa. Wa qalal insanu malaha. Ikfa. Yauma idzin. Nah, di sini ikfa lagi, tanwin bertemu dengan huruf ta. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Yauma idzin. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu hukum bacaannya adalah idgham biguna. Tuh, ya. Tanwin bertemu dengan huruf ya, idgham biguna. Yauma idzi yasturun nasu astatal. Nah, kita lihat di sini. Statal liurau a'malahum. Kita tandai dengan warna hitam aja dah. Nah, di sini tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila guna.
a'malahum famay ya'mal. Nah, kita di sini ada lagi hukum bacaan idgham biguna. Famay ya'mal. Kita lihat sini ada nun mati dengan huruf ya, maka idgham biguna. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Nah, di sini ada hukum bacaan izhar. Dzarratin ya, tanwin dengan huruf kha. Dzarratin khairai yarah. Nah, di sini ada lagi hukum bacaan idgham bigunah. Tanwin bertemu huruf ya. Wa may ya'mal. Nah, kita lihat di sini idgham bigunah lagi, nun mati bertemu dengan huruf ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, di sini ada ikfa. Dzarratin syarrai yarah. Di situ ada idgham bigunah lagi. Ya, berikut kita identifikasi hukum bacaan nun mati dan tanwin di surat Al-Bayyinah dan juga surat Al-Zalzalah. Demikian materi tentang hukum bacaan tajwid nun mati dan tanwin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.